Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Ade Mulyani dengan NIM 12121000055. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi pembelajaran scaffolding untuk meningkatkan kemandirian anak. Next. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Anak usia dini merupakan anak di bawah usia 7 tahun atau rentan 0 sampai 6 tahun, di mana pada usia ini sering disebut masa keemasan atau golden age. Pada masa keemasan ini penting untuk memberikan stimulasi pada anak dalam upaya meningkatkan aspek perkembangannya. Dan salah satu perkembangan yang harus dikembangkan pada anak yaitu kemandirian. Nah, jadi pada usia 0 sampai 6 tahun ini atau biasa juga disebut golden age, perkembangan anak sangat pesat dibandingkan dengan usia selanjutnya, sehingga penting untuk memberikan stimulasi atau dorongan agar perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, salah satunya yaitu yang harus diperhatikan adalah kemandirian pada anak. Menurut Bacharuddin Mustopa dalam Wiani 2014, kemandirian adalah kemampuan untuk mengambil pilihan dan menerima konsekuensi yang menyertainya. Kemandirian anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan dan dikembangkan agar anak memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dengan kemampuan yang dirinya miliki. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kemandirian yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, mampu mengambil keputusan, serta mengambil atau menerima resikonya. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran yang dapat diterapkan pada anak yaitu strategi scaffolding. Scaffolding ialah pemberian bantuan di awal ataupun arahan oleh orang dewasa yang dirasa mampu untuk membantu anak dalam pemecahan masalah dan kemudian bantuan tersebut dikurangi dan anak diberi rangsangan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi strategi scaffolding ini merupakan pemberian bantuan pada anak, tetapi hanya di awal dan mengurangi bantuan tersebut ketika anak dirasa mampu menyelesaikannya, dan kemudian diberikan rangsangan kembali dengan level permasalahan yang sedikit lebih sulit. Boleh next. Dalam penelitian yang dilakukan Kusworo dan Hardito 2019 menyatakan bahwa penerapan scaffolding akan mendorong siswa untuk mengasah pemikirannya secara mandiri yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, melatih siswa untuk bekerja sama, bertukar pikiran, dan berbagi ide sehingga akan diperoleh pengetahuan yang lebih dibanding jika belajar sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, scaffolding merupakan bantuan yang diberikan di awal. Ketika anak mampu menyelesaikannya, maka diberikan stimulasi berupa permasalahan yang levelnya lebih sulit dibanding yang awal gitu, dengan bantuan yang dikurangi. Nah, dalam hal ini anak belajar atau diasah cara berpikir, kemudian bekerja sama dengan temannya. Next. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Zen 2008. Dalam penelitian ini juga mengumpulkan data yang didapat dari berbagai jurnal yang berkaitan. Di next. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Penerapan strategi scaffolding dalam penumbuhan kemandirian pada anak dapat diterapkan oleh orang dewasa seperti orang tua dan guru dengan cara atau metode. Yang pertama ada keteladanan. Nah, keteladanan ini adalah mencontohkan langsung pada anak sehingga anak melihat dan meniru apa yang ia lihat. Kemudian yang kedua ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang ditekankan adalah pengulangan, di mana setiap pembiasaan yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan konsisten. Nah, keteladanan dan pembiasaan ini memiliki keterkaitan ya, di mana keteladanan ini berupa contoh yang kita contohkan kepada anak. Nah, pembiasaan ini adalah konsistennya gitu. Jadi ketika kita sudah memberi contoh kepada anak, maka kita juga harus konsisten, yaitu berulang-ulang, sehingga anak terbiasa nantinya gitu. Kemudian yang ketiga ada bermain. Nah, metode bermain ini harus mencakup hal-hal yang menyenangkan, menarik, kemudian meningkatkan kreativitas anak, dan tentunya mengasah kemampuan anak, salah satunya menumbuhkan kemandirian pada anak. Nah, dalam metode bermain ini, salah satu contoh yang dapat kita gunakan yaitu
bermain pajal, di mana di dalam bermain pajal ini kita dapat menerapkan metode scaffolding gitu. Kemudian ada peran pendidik dan guru dalam menanamkan kemandirian pada anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada berinteraksi. Nah, berinteraksi ini maksudnya adalah kita sebagai pendidik, orang dewasa gitu ya, berinteraksi langsung dengan anak, di mana itu adalah sebuah bentuk perhatian gitu. Berinteraksi ini bisa dalam bermain, berkomunikasi langsung bersama anak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Nah, perencanaan ini yang dimaksud di sini adalah haruslah memuat yang dapat menstimulasi perkembangan pada anak, di mana ketika kita akan memulai suatu kegiatan, kemudian bermain, ini harus ada perencanaan terlebih dahulu yang di dalamnya harus memuat apa saja sih yang perlu dikembangkan pada anak gitu. Kemudian yang ketiga adalah membimbing dan mengarahkan. Nah, membimbing dan mengarahkan ini pendidik dapat memberikan pelatihan yang dapat memberikan rangsangan bagi perkembangannya, kemudian memperhatikan anak jika mendapat kesulitan ataupun hambatan yang dirasakan anak. Nah, ketika kita memberikan suatu kegiatan pada anak dengan metode scaffolding ini berarti kan kita mengurangi bantuan pada anak gitu ya. Nah, ketika kita mengurangi bantuan pada anak ini, kita dapat mengamati anak. Bagaimana sih anak menyelesaikan permasalahannya, apakah ada hambatan atau enggak. Jikalau ada, dan memang dirasa anak belum siap untuk itu, maka pendidik bisa memberikan bimbingan dan mengarahkan anak tersebut gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat ada sebagai evaluator. Nah, evaluator di sini adalah peran guru dalam penilaian pada anak. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara langsung seperti observasi ataupun mengamati anak. Nah, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan tersebut, maka di akhir pasti ada evaluasi, yaitu penilaian apakah anak berkembang atau enggak gitu. Apakah di anak-anak itu sudah muncul kemandiriannya atau enggak, seperti itu. Di next. Dalam pengembangan kemandirian pada anak, hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru diantaranya yang pertama, anak didorong dan dibiasakan untuk terbiasa melakukan kegiatan sendiri seperti makan sendiri dan lain-lain. Kemudian, berikan kesempatan pada anak untuk memutuskan sesuatu sesuai dengan keputusan anak, seperti ingin memakai pakaian apa. Yang ketiga, ada biarkan anak bermain sendiri dan mengerjakan apapun sendiri, walaupun sering membuat kesalahan agar mereka mengekspor dunianya. Nah, ketika anak bermain ini, seringkali melakukan kesalahan terus dimarahin gitu ya. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Nah, seharusnya biarkan saja anak-anak melakukan kesalahan gitu. Karena dia juga akan mencari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Biarkan mereka mencari solusinya, mengekspor dunianya, mencoba berbagai hal gitu. Kemudian yang keempat ada mencoba memberikan tanggung jawab pada anak. Nah, tentunya pada tanggung jawab ini tanggung jawab sederhana gitu. Seperti membereskan tempat tidur, membereskan tempat tidurnya sendiri gitu setiap pagi gitu. Yang kelima ada biasakan anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, di sini biarkan anak berinteraksi, bermain dengan anak sebayanya, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah gitu. Di next. Dalam teori scaffolding juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu anak aktif langsung dalam sebuah kegiatan, memberikan kesempatan bagi anak untuk menuangkan apa yang ada di pikirannya dan segala kegiatan sehingga dapat memotivasi anak untuk mencari tahu dan terus belajar. Kemudian kekurangannya yaitu dalam penerapan strategi scaffolding ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan merupakan tantangan untuk pendidik atau guru karena faktor siswa dan jumlah yang banyak dalam suatu kelas gitu. Beda ketika kita menerapkan strategi scaffolding ini di lingkungan keluarga gitu. Maka orang tua hanya berfokus pada anaknya gitu. Di next. Yang terakhir ada kesimpulan. Kemandirian pada anak usia dini ialah ketika anak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, menerima resiko atas apa yang telah diputuskan, kemudian mampu beradaptasi ketika anak berada di lingkungan sosial. Dalam prinsipnya, guru harus terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas anak. Semakin banyak kesempatan yang guru berikan kepada anak, maka pengembangan akan semakin terampil dan dalam mengembangkan potensinya. Ada beberapa yang perlu dikembangkan dalam kemandirian pada anak, yaitu memecahkan masalah,
mampu mengambil keputusan, dan mampu bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Guru juga memiliki peran dalam pengembangan kemandirian anak seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, dan evaluator. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.